أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما في السماوات وما في الأرض وهو الغفور الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أنار الوجود بنوره وشريعته إلى يوم الوعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموت. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Buat langkah yang paling utama, puji dan syukur, madah dan sanjung, marilah bersama-sama kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah pada kesempatan hari yang sangat mulia ini masih memberikan rahmat, nikmat, ma'unah, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salah satunya kenikmatan iman, kenikmatan Islam beserta kesehatan jasmani dan rohani hingga pada detik ini kita masih tergolong di dalam golongan orang-orang yang mukmin, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat diri salam tanpa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, penghulu segala rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah menarik umat manusia dari lembah jahiliyah, lembah yang tidak berilmu pengetahuan, kepada daratan yang berilmu pengetahuan, daratan yang disinari dengan cahaya iman, Islam, tauhid dan ma'rifat, dan juga salawat dan salam kepada Ali dan sahabat beliau, merangkap kepada ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin yang muhtabar keduanya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, marilah sejenak kita niatkan iktikaf dan bersama-sama kita mengulangi kembali beberapa pelajaran yang mula-mula menjadi ulangan bagi kita bersama. Kemudian Khadim mengingatkan kembali sebagaimana wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau di setiap ta'lim beliau, di setiap khutbah beliau senantiasa mengingatkan para sahabat untuk meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Khadim mengajak hadirin sekalian untuk memulangkan ulangan bagi kita bersama menyangkut dengan masalah ushiyah, yaitu masalah kurban. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, "Fashalli li rabbika wanhar."
Hadirin sekalian, maka lewat ayat ini dapat kita paham yang mana bahwasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita selaku hamba. Allah memerintahkan kepada kita agar kita mau mendirikan salat sehari semalam 5 waktu secara berjamaah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar kita mau melaksanakan ibadah kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat, mengingatkan kita semua melalui sabda beliau, ma'amila ibnu Adam yauman nahar. Tidak ada satupun amalan manusia pada hari raya Idul Adha min amalin ahabba ilallah ta'ala, yang merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, min irafatid zam, daripada menumpahkan darah kurban. Fa innaha kata Rasulullah, sesungguhnya kurban itu la ma'adama yaumal qiyamah, sungguh ia akan datang, ia akan menghampiri pemilik-pemiliknya pada hari kiamat. Wa quru biha wa quruniha, disertai oleh tanduk-tanduknya, wa aslafiha, dan disertai oleh kuku-kukunya yang lengkap. Fa inna dama yaqau bi makanin 'inda Allah, sesungguhnya darah kurban yang tumpah di sisi Allah pada tempat tertentu, qabla ayyaka fil ard, sebelum darah kurban tersebut tumpah ke bumi, fatihu bin nafsan, kata Rasulullah, sungguh berbahagialah jiwa-jiwa yang melaksanakan ibadah kurban. Hadirin sekalian, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, abdi musqiyatu fa innaha surata ma yakun, besarkanlah kurban-kurbanmu, sesungguhnya ia akan menjadi kendaraan bagimu di akhirat kelak, tatkala engkau berjalan di atas titi siratal mustaqim. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, berkurban hukumnya wajib kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yang artinya berkurban hukumnya wajib bagi diriku dan sunnah kepada kalian umat-umatku. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, walaupun sebahagian daripada para ulama berpendapat kurban itu wajib, ini didasari oleh perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ancaman daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki keluasan rizkinya, falam yusha, lalu mereka tidak mau berkurban, fala yaqraban nafsahu nasallan, jangan sekali-kali kalian mendekati tempat sembahyang kamu. Maka berdasarkan hadis yang di atas, berdasarkan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian daripada ulama berpendapat kurban itu
wajib hukumnya. Tetapi yang lebih masyhur di dalam mazhab Imam Syafi'i, para ulama berpendapat kurban tersebut hukumnya sunnah muakkad kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sunnah muakkad kifayah. Artinya umpamanya di dalam sebuah keluarga kita ada 8 orang. Kemudian 1 orang yang melaksanakan ibadah kurban, maka seketika itu gugurlah tuntutan terhadap ahli yang lain. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Maka oleh karena itu, mari kita tingkatkan di dalam batin kita untuk melaksanakan ibadah kurban di dalam tahun ini, yang mana bahwasan kurban ini, walaupun kurban ini sebagian daripada ulama mengatakan hukumnya sunnah, tetapi beberapa para ulama mengatakan bahwa kurban ini bisa menempatkan pada hukum wajib. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, yang pertama, terjadinya kurban wajib dengan sebab nazar. Sebagaimana sering kita mengucapkan, lillahi alayya aqus biha bihazib, wajib atasku berkurban dengan binatang ini karena Allah Ta'ala. Maka tak kala kita telah melakukan nazar, walaupun itu hanya sebatas nazar ibadah, nazar yang tidak kita kaitkan dengan yang lain, maka ketika itu hukum berkurban wajib kepada kita. Artinya dagingnya itu hak milik daripada fakir dan miskin. Pada saat kita bernazar, dengan kurban ini aku bernazar kepadamu ya Allah. Jadi seketika itu wajib bagi diri kita untuk menyembelih kurban tersebut, dan daging daripada kurban tersebut milik daripada fakir dan miskin. Artinya pemilik daripada kurban tersebut tidak boleh mengambil bahagian daripada daging kurban nazarnya itu. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Kemudian yang kedua, terjadinya sebab wajib dengan takjil. Sering kita mengucapkan ja'alduha usbiyah, aku jadikan binatang ini sebagai kurban. Maka seketika walaupun kurban tersebut belum cukup umurnya, walaupun kurban tersebut belum mencukupi syarat, maka hukumnya wajib menyembelih kurban tersebut. Tidak boleh kita menjualnya, tidak boleh kita menukarkan dengan kurban yang lebih baik. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah. Yang ketiga, terjadinya wajib kurban dengan sebab ta'yin atau isyarat. Sedangkan sering kita ucapkan hadhihi ushiyah, ini adalah binatang kurban. Pada saat binatang tersebut telah menjadi binatang kurban, maka wajib hukumnya untuk menyembelih. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, ada perbedaan kurban nazar wajib dengan sebab nazar. Karena jikalau kurban wajib dengan sebab nazar, wajib disembelih binatang tersebut, dan seluruh daging daripada kurban tersebut itu adalah milik daripada fakir miskin, tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahullah, berbeda dengan kurban
dengan ta'yin. Sebab wajib dengan ta'yin, kurban tersebut wajib disembelih dan boleh diberikan sebahagian daripada dagingnya kepada pemilik kurban tersebut. Karena ketika itu wajib disembelih binatang tersebut. Untuk membagikan kepada fakir miskin itu tidak wajib. Artinya boleh, yaitu diberikan sebahagian daging daripada kurban, wajib dengan sebab takjil, wajib dengan sebab ta'yin atau isyarat kepada pemilik kurban tersebut. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, itulah perbedaan antara kurban wajib dengan sebab nazar, kurban wajib dengan sebab ta'jil, kurban wajib dengan sebab ta'yin atau isyarat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, maka setelah kita melaksanakan ibadah kurban, Allah akan menjadikan kurban tersebut sebagai kenderaan kita di akhirat kelak. Maka oleh karena itu, cobalah kita renungi sejenak. Wajarkah seandainya kita mengatakan kita tidak mampu membeli kenderaan akhirat yang harganya begitu murah? Coba kita bandingkan dengan kenderaan dunia. Ada yang harganya ratusan juta, bahkan ada yang harganya miliaran. Mereka itu sanggup membelinya bagi mereka yang mampu. Tetapi kenderaan akhirat yang harganya cuma 3 jutaan, coba kita renungkan kembali. Coba kita pertanyakan kembali pada diri pribadi kita sendiri. Wajarkah kita mengucapkan kita tidak mampu melaksanakan ibadah kurban, sedangkan mobil sanggup kita beli yang harganya ratusan juta, bahkan miliaran? Apakah kita tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, harta bagian daripada ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan kita kembali di dalam Al-Qur'an, ahasiban nas ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yahtadun. Adakah manusia mereka menyangka itu dibiarkan begitu saja mengatakan amanah, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftadun, dan mereka tidak lagi diuji. Tidak, kata Allah, mereka kembali akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamallahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanal kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, kata Allah, maka maha mengetahui oleh Allah siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan siapa yang tidak beriman kepada Allah yang menjadi penipu. Tak kala kita berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kita tasdikkan dengan hati, kita benarkan dengan hati Muhammad adalah Rasul Allah, maka seketika itu kita telah mendaftarkan diri kita kepada Allah menjadi hamba Allah yang berhak menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimahumullah, harta, kenikmatan, kemewahan, kemegahan, pangkat jabatan, anak istri, semua itu adalah bagian daripada ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia yang dapat lulus melewati ujian tersebut, ujian yang berupa seperti Allah berikan musibah, Allah berikan malapetaka, mereka lulus dengan ujian tersebut. Tetapi pada saat Allah
dengan harta, kenikmatan, kemewahan, kemegahan, pangkat, jabatan anak istri dan lain sebagainya. Kebanyakan di antara mereka tidak lulus ujian tersebut. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu di dalam tahun ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan, yaitu berkurban di dalam hari raya Idul Adha. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Karena mengapa? Tidak ada seorang pun manusia yang dapat meyakini, tidak ada seorang pun manusia yang dapat meyakini dan yaitu menjamin kita ini akan bisa berjumpa kembali dengan tahun yang akan datang untuk melaksanakan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kunta ila shalah." Pada saat kita hendak mendirikan salat, fasalli salatan muadzin. Renungkan dan bayangkan salat yang kita lakukan itu adalah salat kesempatan terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga tak kala kita bersedekah, bayangkan dan renungkan seolah-olah itu adalah sedekah kesempatan terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga pada saat kita melaksanakan ibadah kurban, maka bayangkan dan renungkan seolah-olah itu adalah kurban kesempatan terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu mari kita pergunakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada jalan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Santuni anak yatim, santuni fakir miskin, bantu pembangunan masjid, bantu pembangunan pesantren, dan perbanyakkan sedekah jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita ini tergolong kepada golongan orang yang syukur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, niscaya pasti akan kutambah. Namun sebaliknya, jangan sampai kita ini mempergunakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa harta, tidak kita gunakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau kita menyantuni anak yatim, fakir miskin, orang-orang jompo, pembangunan masjid, pembangunan pesantren. Tidak mau kita menggunakan sebagian harta kita untuk berkurban di dalam tahun ini. Maka tergolonglah kita kepada golongan orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Wala in syakartum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur atas nikmatku, sungguh azab yang kusediakan amat pedih. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu marilah kita petik intisari daripada khutbah kita pada hari yang mulia ini, yang mana bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita mau berkurban dengan cara takarrub diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin inilah yang dapat khatib sampaikan, muaizah yang singkat. Mudah-mudahan
terutama ada manfaatnya bagi pribadi khatib sendiri dan untuk kaum muslimin semuanya, baik di dunia dan di akhirat. Lebih dan kurang khatib mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena yang baik datangnya daripada Allah dan yang tidak baik adalah keterbatasan ilmu yang khatib boleh. Sekarang tolong saf yang belum diisikan agar salat fardu Jumat kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, hadanallahu wa yakum ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat waghfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sallim dinana wa sallim islamana wa sallim imanana wa sallim tauhidina wa sallim ma'rifatana wa sallim atiqatana wa sallim qulubana wa sallim ya Allah ya Allah ya Allah rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah wa la zikrullahi